Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi pada mata kuliah statistika. Kita lanjutkan materinya tentang analisis korelasi. Dalam analisis korelasi ini diklasifikasikan untuk metode-metodenya ada 4 kategori, yaitu ada metode koefisien kontingensi, Superman rank correlation, korelasi kendal tau atau kendal tau correlation, dan product moment version. Untuk konsep yang pertama kita jelaskan tentang konsep analisis korelasi itu sendiri. Dalam konsep analisis korelasi ini, tujuannya yaitu menguji hubungan antara dua variabel atau lebih yang ada pada sampel untuk diberlakukan pada seluruh populasi di mana sampel diambil. Untuk tujuan dalam analisis korelasi yaitu menguji hipotesis apakah terdapat hubungan yang signifikan atau tidak antara dua variabel atau lebih. Dengan bentuk hipotesis H0 tidak terdapat hubungan yang signifikan, H1 terdapat hubungan yang signifikan. Dengan kriteria pengambilan keputusan, H0 ditolak jika nilai tingkat kemanaan yang diperoleh lebih kecil dari tingkat kemanaan yang ditentukan, yaitu 0,05, 0,1 atau 0,01. Koefisien korelasi dalam analisis korelasi ini nanti ada koefisien korelasi, di mana dalam koefisien korelasi ini mencari seberapa besar hubungan antara dua variabel atau lebih. Kemudian angka tersebut menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam koefisien korelasi, arah dinyatakan dalam bentuk hubungan positif atau negatif. Apabila positif, nilai suatu variabel ditingkatkan maka akan meningkatkan variabel yang lain, dan sebaliknya apabila diturunkan akan menurunkan nilai variabel yang lain. Contohnya apabila ada hubungan positif antara tinggi badan dengan kecepatan lari. Jadi semakin tinggi badan orang maka akan semakin cepat larinya. Untuk hubungan yang negatif, koefisien korelasinya apabila nilainya negatif, apabila nilai suatu variabel dinaikkan maka akan menurunkan nilai variabel lain, dan sebaliknya. Contoh, semakin tinggi curah hujan maka akan semakin sedikit es yang terjual. Yang kedua, tingkat korelasi. Ada berbagai macam tingkatan di sini, di mana nilai tingkat korelasi antara 0 sampai dengan 1. Apabila nilai 0 sampai dengan 0,019 yaitu sangat rendah, kemudian 0,2 sampai dengan 0,39 rendah, 0,4 sampai dengan 0,59 sedang, 0,6 sampai dengan 0,78 kuat, 0,8 sampai dengan 1 sangat kuat. Jadi yang dilakukan dalam analisis korelasi ini yaitu yang pertama menguji apakah terdapat hubungan yang signifikan atau tidak. Kalau sudah diuji, kemudian Anda lihat seberapa besar nilai koefisien korelasinya. Apakah nilai koefisien korelasinya positif atau negatif? Kalau positif berarti hubungan positif. Apabila tingkatan maka akan meningkatkan variabel yang lain. Kalau negatif berarti berkebalikan. Nilai koefisien korelasinya ada 5 tingkatan di sini, dari sangat rendah sampai sangat kuat. Nah, itu tadi konsep tentang analisis korelasi. Untuk metodenya tersendiri dalam analisis korelasi ini ada dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan jenis datanya, yaitu nominal, ordinal, interval, atau rasio. Apabila datanya nominal maka metodenya yang digunakan adalah koefisien kontingensi C. Adapun penjelasannya, kontingen koefisien C ini digunakan untuk menghitung hubungan antara variabel bila datanya berbentuk nominal. Teknik ini mempunyai kaitan erat dengan
uji C kuadrat yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif K-sampel independen, sehingga rumusnya mengandung rumus dari C kuadrat seperti ini. Untuk metode yang selanjutnya, untuk jenis data ordinal ada dua, yaitu Superman rank correlation dan Kendall Tau. Superman rank correlation menguji signifikansi hipotesis asosiatif bila masing-masing variabel yang dihubungkan berbentuk ordinal dan sampelnya yang digunakan sedikit kurang dari 10. Rumusnya seperti ini. Terus korelasi Kendall Tau menguji signifikansi hipotesis asosiatif bila masing-masing variabel yang dihubungkan berbentuk ordinal dengan sampel yang digunakan banyak lebih dari 10. Rumusnya seperti ini. Yang terakhir, untuk data interval atau rasio, kita gunakan metode product moment person. Sebagaimana kita ketahui, pada metode product moment person ini, selain dia digunakan untuk analisis korelasi tersendiri ini, dia juga digunakan untuk uji validitas instrumen penelitian, bagaimana yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Untuk product moment person ini menguji signifikansi hipotesis asosiatif apabila masing-masing variabel yang dihubungkan berbentuk interval atau rasio dengan sampel memenuhi asumsi distribusi normal. Jadi di sini digunakan untuk data berbentuk interval atau rasio dan memenuhi distribusi normal, berarti statistik parametrik. Rumusnya seperti ini. Dalam semuanya metode yang 4 tadi saya jelaskan, pengambilan keputusannya semuanya sama. H0 ditolak apabila nilai tingkat keamanan yang diperoleh atau P ini lebih kecil dari alfa, yaitu 0,05. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan bahas di setiap contoh soal atau contoh kasusnya. Demikian tadi materi tentang konsep analisis korelasi. Yang sudah saya jelaskan ada 4 metode, di mana dalam analisis korelasi ini tujuan utama yaitu menguji hipotesis apakah ada hubungan yang signifikan atau tidak. Nah, setelah diuji hipotesisnya, nanti dilihat seberapa kuat hubungan antara variabel satu dengan variabelnya dengan melihat dari nilai koefisien korelasi berdasarkan tingkat korelasinya ini. Ada sangat rendah sampai sangat kuat. Mudah-mudahan bermanfaat. Setelah ini akan saya jelaskan tiap metodenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.